Mari kita membuka di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 9 ayat 1 ayat 6 berbunyi ke ayat 9. Ulangi, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 9. Kalau yang sudah lihat boleh berkata. Ayat 6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Sangkalah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah akan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kembalikan. Baik, terima kasih. Memberikan tema memberi dengan hati yang ceria membawa berkat. Memberi dengan hati yang ceria membawa berkat, atau hati yang sukacita atau semangat. Kata lain menolong atau membantu dengan sukacita tanpa paksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, dalam pemberian itu merupakan apa yang kita memberi, tetapi ingat apa yang orang membangun, karena itu kebaikan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau memberi atau membantu itu banyak kegiatan. Apakah kita membantu dalam bentuk uang, bentuk barang, atau memang orang untuk sesuatu pekerjaan, atau dalam pemberian atau memberi, atau juga kepada siapa kita membantu atau memberi. Apakah kepada keluarga kita atau orang yang belum kenal kita kenal, atau kepada anak sekolah, baik mereka berjuang tinggi, atau orang tua, atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan rohani atau pemerintah, atau juga kegiatan pembangunan fisik, baik di gereja maupun rumah pribadi, yang selalu kita membantu, terutama kepada anak-anak, atau kepada istri atau dari istri suami, atau kepada mama mantu, baik kepada membantu kepada keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan. Itu kan membantu atau sebenarnya. Tapi tadi kita membaca itu, dia berbicara sisi jualnya, karena di sini kita bakal memberi dengan hati. Jadi dia singgung tentang apakah dengan sukacita atau dengan semangat, atau di dalam diri itu ada juga menyimpan kepahitannya karena dipaksa, karena jangan ditegur atau jangan ditegur, harus saya memberi walaupun dalam hatinya tidak senang. Juga jadi bagian ini kita berbicara beberapa poin yang menyangkut tentang memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, memberi dengan tanpa balas atau memberi dengan sesuatu yang kita mengharapkan,
Atau kata lain sebagai solidaritas, cinta kasih yang mengeluarkan hati seseorang berasa membantu atau hati kepada kelompok yang korban, baik cara korban kekerasan atau ditimpa musibah yang dapat menggerakkan atau enggak, atau juga menggerakkan hati kita untuk menolong atau mengunjungi mereka dengan semangat yang dikatakan ayat 7. Jadi hendaklah masing-masing orang memberikan minum kerelaan. Jadi di situ apa adanya. Jadi kalau kita jangan memaksa diri memberi orang, tetapi jangan mengorbankan diri dengan menggantungkan diri sendiri. Menjawab kesalahan kemarin untuk menolong orang, tetapi dirinya dapat dibangun dalam kehidupan. Kalau itu berarti hidup dalam tekanan. Dapat yang ini diminta dengan kerelaan. Berarti apa adanya kita membantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam kehidupan kami harus kontak hati ke hati. Jadi dalam pemberian, contohnya, kalau saya memberi kepada pihak keluarga atau orang tua perempuan, kalau saya memberi, kalau seorang perempuan atau saya pihak laki-laki atau saya punya orang tua, bapak dan mama, itu saya mengingat kembali ketika waktu sejak kecil bagaimana mama saya mencebok koko saya atau membersihkan atau juga menyusui saya. Waktu dia masih kecil, tapi dalam pemberian itu dalam hati saya tidak senang, sehingga kontak antara kedua belah pihak suami dengan istri itu hati tidak sah atau tidak semangat. Belum bicara mengenai hati ke hati. Jadi ada kepahitan. Kita baca di dalam ayat ini. Satu orang baca ini. Dapat keredaannya, jangan dengan sedih hati atau paksa. Sebab Allah kasih orang yang memberi dengan sukacita. Ya, untuk mendatangkan berkat itu bukan dengan sedih atau paksa atau memberikan karena tekanan, tetapi kedua-duanya itu satu kata bahwa sepakat kita memberikan sekian. Tetapi setelah memberikan itu, uang saya habis. Kenapa kamu kasih sekian? Kita yang tidak ada pekanan, di situ tidak ada pemberian. Ada surat nilai ini. Kalau dalam wujud seperti ini, itu paksaan. Belum ada kontak hati dengan itu. Atau kita memiliki suatu pendidikan untuk menyokong pelayanan Tuhan di jemaah. Kita katakan uang gereja ini minta-minta terus. Kita juga mau memberikan sesuatu barang. Apakah siapa yang bilang paksa? Karena kita mengajak kita dengan sukarela. Apa yang ada pada kita memberi untuk menyokong pelayanan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak senang atau muncul atau menyimpan dalam hati, itu tertandas atau tersumbatnya berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan. Apakah kita bersedia dari saat kalau ketika muncul dalam hati kita tidak senang karena memberi dengan sukacita itu mendatangkan berkat. Apakah kita lupakan memberi kepada mereka? Atau kita masih menunggu waktu saya kasih sekian, kita harus memberi sekian. Atau ketika kita menolong sesuatu pekerjaan sehingga kita menuntut dia sudah kembalikan itu semua, berarti pemberian kita itu tidak menjadi berkat, tidak mendatangkan berkat. Karena pemberian kita itu mendatangkan berkat adalah memberi dengan hati yang ceria, semangat, sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, karena apa yang kita memberi Tuhan yang mendengar, bukan kami. Karena pemberian kita diperhitungkan Tuhan.
Pemberian ketiga menolong kepada orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang merasa diri diperhatikan, itu membawa berkah. Tetapi Tuhan meminta kepada kita jangan dipahamkan atau menimbul perasaan dalam hati bahwa hatinya jangan sedih atau dalam raya jangan dipaksa. Bagian yang kedua, hati yang memberi dengan sukacita mendatangkan berkat. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Ketika kita membantu baik kepada yang perempuan, orang tua yang perempuan atau orang tua laki-laki, atau kepada orang atau kepada anak-anak, itu kita memberi dengan sukacita, dengan apa adanya, bukan karena tekanan, bukan karena kita dipaksa, tetapi itu adalah pemberian, itu adalah panggilan kita untuk menolong kepada orang yang merasa dibutuhkan, merasa diperhatikan, bukan karena kita punya keluarga, bukan karena kita punya keluarga juga, tetapi membantu kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang dikatakan Yesus, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana berkat Tuhan itu datang? Karena ketika kita memberi itu, kami tidak ada kata-kata. Kan firman Tuhan katakan, kalau kita memberikan, pasti ada berkat Tuhan datang. Tapi mana kenyataannya tidak ada. Ketika kita memberi pada sekolah, keluarga, itu. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 17 ayat 2. Matius pasal 17 ayat 2. 27. Waktu sembilan bagi mereka. Ketika membantu ke danau dan kita bersama laut panci, angkatlah dan kepala buruknya, maka disamakan menyebutkan masalah sempat dalam Ya. Ada yang pernah tangkap ikan pertama? Saya mau lihat. Ada yang pernah tangkap ikan? Ikan yang pertama hantu. Baru pernah ada yang buka mulut baru ada uang. Anu budaya kita ini. Tapi dia memberikan tulisan mengenai hiasan. Dia menyampaikan firman Tuhan dalam arti yang lain. Ada seorang Robert Setio, dia juga menulis di dalam Dewan Pertanian. Dia mengulas tentang ayat ini. Ayat ini dia menjelaskan menurut dia bahwa di dalam ikan ada uang, di dalam ternak babi ada uang, di dalam tebu ada uang, di tadi ada uang, di kebun ada uang. Pohon semua ada uang. Menurut dia, dengan bagaimana caranya? Ketika kita pancing ikan di danau, ikan kita tangkap dan ikan lain bawa rumah, ikan lain dijual di pasar, baru kita bisa dapat uang. Jadi lain uang yang kita dapat sebelum kita bawa dan yang lain digunakan untuk keluarga. Tidak hanya ikan, tapi ada ternak babi. Bagaimana berkat Tuhan kita menjadi orang, menolong orang, tetapi kita sendiri tidak kerja, bagaimana Tuhan menolong kita? Satu hari di sini, satu hari di kampung, bantu di Nadir, kemarin dari setiap hari, jalan terus. Bagaimana Tuhan menolong kami? Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan menolong setiap tindakan kita, pekerjaan kita. Sekalipun pekerjaan yang kita satu-satu, baik di kantor atau di rumah atau di kebun. Sedangkan kita sendiri tidak kerja. Apa yang dikatakan akan Tuhan Allah kepada Adam? Kejadian pasal 3.
engkau mendapat restu dengan mengeluarkan keringat. Baru kita menerimanya kepada orang lain. Karena Tuhan memberkati kita lewat pemberian kita. Tetapi kita sendiri di tangan tidak bekerja. Bagaimana Tuhan tolong? Apakah kita hanya cukup berdoa puasa 40 hari 40 malam? Makanan sudah. Apa yang pernah berdoa? Makanan tidak lagi meja makan baru berdoa Tuhan memberkati makanan ini. Adakah makanan muncul? Tidak ada. Kalau bagi saya ya, kalau sampai itu saya tidak tahu. Kalau bagi saya tidak. Karena Tuhan memberkati apa yang kita kerja. Jadi ayat ini mengajak kita baca pasal 2 Korintus pasal 9 ayat 6 di atas. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menabur sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, ayat ini memberikan dua pengertian. Baik secara jasmani maupun rohani. Kita memberi membantu orang, kita juga mendapat berkat. Kita juga menyumbang pekerjaan Tuhan di mimbar, menyokong macam kita membangun rumah pastoral. Dan pemberian ini tidak buat kewajiban jemaat. Oh sekian, tapi tanya sukarela apa yang lain. Jadi orang yang memberi banyak akan mendapat pahala yang banyak. Demikian juga orang yang bekerja banyak di rumah, dia ternak, bikin kebun, memancing ikan, dan menanam tebu keladi, dia juga mendapat berkat Tuhan. Karena Tuhan juga memberkati lewat tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memberi dengan hati yang sukacita mendapat berkat. Tuhan juga memberkati lewat tindakan kita. Bekerja, beternak, berkebun, karena disitulah kita mendapat pendapatan. Kita baik keluarga maupun pendapatan jemaah. Mari kita berdoa. Akhir dari renungan ini, Bapak berhenti. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami dalam pelayanan agar setiap hari melakukan sesuai dengan tugas fungsi kami masing-masing, baik oleh dalam pelayanan, mimbar, dan semuanya sesuai dengan tugas kami masing-masing. Doa kami banyak di dalam nama Yesus kami berdoa.